Regina dan Krishna tentu tak tenang menikmati masa indah sebagai pengantin baru. Baik Regina ataupun Krishna kini terusik dengan kisah masa lalu mereka. Saat Regina dipusingkan dengan persoalannya bersama Farhad, Krishna juga harus berhadapan dengan Dewi, perempuan yang mengaku masih berstatus sebagai istri sah dari Krishna. Ancang-ancang Dewi melalui kuasa hukumnya Elsa Sharif untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum dihadang duluan oleh Regina dan Krishna. Selasa kemarin, Regina Krishna hadir bersama deretan pengacara. Tak hanya satu atau dua, pasangan ini mempersiapkan sekitar 5 orang kuasa hukum. Benarkah Regina dan suaminya akan bergerak cepat dengan membuat laporan polisi lebih dulu? Apa kata Farhad tentang rencana Regina yang akan melaporkannya atas tudingan fitnah dan pencemaran nama baik? Daripada yang akan dibuat mereka, hari ini saya sepakat dengan istri saya menunjuk teman-teman tim lawyer kuasa hukum kita gitu. Saya akan nanti tetap menunjuk Pak Burhan dan Bang Alvis. Katanya kan si Regina mau melaporkan saya polisi bahwa saya menuduh dia poliandri. Dia poliandri. Laporin aja ke polisi, memang poliandri kok. Belum putus cerai, tiba-tiba kawin dengan saya. Kita akan lihat ke depan ya, apakah kita menunggu laporan dari mereka atau kita yang ngambil action duluan. Karena dari data-data yang sudah kami dapati, ada beberapa hal-hal penting yang akan kita lakukan gitu ya. Baik itu yang sifatnya katakanlah fitnah, yang dilontarkan dari sana, ataupun mengenai adanya dugaan-dugaan yang mereka lempar ke publik. Lapor aja, tidak ada masalah. Lapor aja, tidak ada masalah. Himbauan saya, kalau bisa Farhad kalau bisa mencabut pernyataannya dan minta maaf kepada saudara Regina. Kalau tidak, Farhad nanti akan saya gugat. Tentu harus ada alat bukti dan bukti-bukti dan fakta-faktanya, itu aja. Kalau tidak, ya kita akan lapor balik lagi. Farhad kalau tidak hati-hati, nanti kalau tidak terbukti, kamu akan saya tuntut balik, akan saya gugat. Di balik heboh mahar fantastis pernikahan Sri Regina dan Krishna yang berbuntut panjang, muncul pula pengakuan mengejutkan dari Dewi yang mengaku istri sah dari Krishnamurti. Krishna yang awalnya mengaku sudah mentalak Dewi ternyata belum memproses perceraiannya secara hukum. Barulah setelah kasus ini mengemuka, Krishna mengambil ancang-ancang untuk menggugat Dewi ke pengadilan agama. Lalu apa kata Dewi tentang rencana gugatan cerai yang akan dilayangkan Krishna hari ini? Benarkah Dewi tak ingin berpisah dari Krishna? Semua terlambat. Ternyata belum cerai nih mereka ini, Krishna sama istrinya. Memang belum ada perceraian, belum ada. Semua terlambat. Kau tulis namanya. Dia bilang gugat cerai katanya. Bukan nikah menurut hukum positif agama Indonesia. Formilnya nanti kita akan ajukan gugatan talak ya. Permohonan talak akan diajukan oleh saudara Krishna. Jadi saya rasa di sini posisinya sudah jelas. Ya, sudah ada perpisahan. Sudah ada penyerahan harta seluruhnya. Gitu kan. Jadi udah nggak ada lagi yang perlu dikutak-kutik sebenarnya. Satu masalah waktunya, ya kan ada benturan, ya kan saya dengan pekerjaan saya. Yang kedua, ya kan masih belum siap, masih belum clear lah yang disiapkan oleh tim kuasa saya. Jadi dia tunda, ya kan untuk besok pagian gitu. Besok pagi atau besok siang kita udah mulai masuk. Silang sengkarut pernikahan Regina Krishna yang ikut menyeret Farhad Abbas, mantan suami Nia Daniati ini juga harus disibukkan dengan proses persidangannya terkait kasus pencemaran nama baik Ahmad Dhani. Selasa kemarin, pasca berlibur di Bali, Farhad kembali hadir di persidangan untuk mendengarkan keterangan saksi ahli. Benarkah dari keterangan saksi ahli bahasa, Farhad sangat yakin bahwa dirinya akan terbebas dari ancaman penjara karena cuitan Twitternya?
Bagaimana pula saksi ahli menelisik berbagai cuitan Farhad yang membawa mantan suami Nia dan Yati itu ke meja hijau. Sesuai dengan menurut pengalaman saya, tidak daripada yang saudara. Silakan saksi fakta. Akan di persidangan, apakah keadaan saat itu sebelum dia menjelaskan itulah yang sebenarnya terjadi, bahwa gara-gara ribut dengan Farhad Abbas anaknya kembali. Konsekuensi dari pernikahan, jawaban dari pernikahan. Berarti selesai kan? Komunikasi bahasa hanya menjelaskan maknanya, bukan selesai perkara yang tidak. Ya. Jadi, Ahmad Dhani kan udah tenang-tenang, dia sudah nggak mungkin ribut dengan saya lagi. Dan itu saya udah minta maaf, kecuali Dhani mau cari persoalan baru dengan saya, ya kan? Ya betul gak? Selesai dia harusnya tenang-tenang. Udah tahun baru ke Lombok, ke Makassar, ke Bali, ya kan? Tapi terganggu ini gara-gara ini lagi. Benar atau tidak benar faktanya, tetapi sudah merendahkan orang lain tergolong dalam penghinaan. Mengatakan memaki orang cacat meskipun dia cacat adalah merendahkan dan tidak jelas. Untuk pencemaran nama baik sudah jelas tadi, saya kira tidak perlu diulang-ulang bahwa harus ada perbuatan menuduhkan. Kalau bangkrut itu bukan perbuatan tapi keadaan, sehingga dasarnya bukan pencemaran nama baik tapi fitnah. Sebenarnya saya lega, saksi ahli ini yang hadirkan jaksa. Simple aja, kita nggak usah banyak berdebat. Kalau Farhad Abbas tidak bisa membuktikan kata-kata saya, ya, saya dihukum. Tapi kalau misalnya faktanya bisa dibuktikan, kata-kata bangkrut, kata-kata durhaka, kata-kata tidak memburukan, dan itu bukan penghinaan dikatakan oleh ahli tadi, berarti ya kasusnya harus selesai. Karena dengan memaafkannya sebenarnya sudah selesai. Bahwa kehormatan seseorang, orang lain dalam ini harus diperhatikan. Tidak boleh mengatakan orang bodoh meskipun benar nilai rapotnya 3, nilai rapotnya 2. Beranjak dari peliknya kasus Regina Krishna dan Farhad Abbas, seperti apa kehebohan Syahrini memperagakan jargon barunya hempas sana hempas sini hingga membuat dinding roboh. Simak hanya di Intens sesaat lagi. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Meninggalkan kemelut hukum Regina Krishna di tengah usia pernikahan mereka yang baru seumur jagung. Inilah aksi heboh Syahrini pasca liburan di Eropa. Setelah munculkan video-video centilnya di benua biru Eropa, seperti apa aksi heboh Syahrini saat pamerkan jargon barunya hingga dinding sampai rubuh saat tiba di tanah air. Apa sebenarnya kisah dibalik jargon barunya? Hempas sana sini ala Syahrini.